Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan lanjut dengan materi berikutnya tentang method. Kalau sebelumnya kita belajar method yang menerima argumen tapi masih tidak memiliki keluaran, maka sekarang kita akan belajar membuat method yang memiliki keluaran. Jadi metodenya kalau dipanggil, dia akan memberikan sebuah nilai balikan. Jadi ada nilai yang dikembalikan oleh metode itu. Oke, saya akan menggunakan contoh yang sederhana. Misalkan kita punya metode untuk menghitung nilai luas dari lingkaran. Nah, tetap metodenya masih statik. Nah, kalau sebelumnya metodenya itu void karena tidak ada keluaran, kita sekarang akan memberikan tipe data dari keluarannya. Nah, misalkan saya beri tipe data double. Nama metodenya misalkan luas lingkaran. Untuk menghitung luas lingkaran tentunya kita butuh jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, ini kita bisa letakkan pada argumennya. Kita bisa misalkan jari-jari atau radius atau R saja biar lebih mudah. Sebelum saya lanjut membuat body dari metodenya, perhatikan ini. Nama method dalam bahasa pemrograman Java itu camel case ya. Kalau ada dua kata, kata kedua itu tolong diberikan pakai huruf, diawali dengan huruf kapital sehingga mudah dibaca. Jadi ini konvensi pada bahasa pemrograman Java. Oke, sekali lagi nama metodenya adalah luas lingkaran. Kemudian dia menerima masukan sebuah masukan yakni R dengan tipe data double. R ini jari-jari. Kemudian dia juga memiliki keluaran bertipe double. Nah, kita bisa buat di dalam. Misalkan kita punya variabel double luas. Nah, ini biar agak panjang kelihatan lebih jelas saja. Luas adalah 3,14, ini pi atau pi ya, kali R kuadrat. Oke. Kita sudah punya variabel luas. Sekarang variabel luas ini kita akan kembalikan return luas. Nah, jadi ini sebuah metode yang menerima suatu argumen input sebuah nilai bertipe double, kemudian dia akan mengeluarkan hasil kalkulasinya. Kalkulasi karena ini luas lingkaran, berarti rumusnya ini, kemudian dikeluarkan di sini. Bagaimana cara pemakaiannya? Coba perhatikan. Misalkan saya punya lingkaran dengan jari-jari 3 misalkan, maka saya bisa memanggil metode dengan luas lingkaran 3. Oke. Ini artinya saya sedang melakukan, saya memanggil metode luas lingkaran untuk menghitung berapa luas lingkaran kalau jari-jarinya 3. Karena metode bisa dipanggil berkali-kali, saya juga bisa misalkan untuk yang jari-jarinya 3, 4. Dan saya bisa Oke, jadi kalau saya jalankan ini akan tampil di layar lingkaran dengan jari-jari 3 memiliki luas sesuai dengan hasil pada ini, dan kalau dia 4 memiliki hasil pada ini. Coba kita jalankan. Oke, ini hasilnya. Jadi metode ini bisa digunakan berkali-kali. Dia akan mengeluarkan satu parameter sebagai satu nilai kembalian sesuai dengan tipe data yang kita spesifikasikan di sini. Nah, kita bisa saja langsung misalkan dengan variasi seperti ini, luas lingkaran 3
atau di sini dan di sini luas lingkaran 4. Dan ini kita sudah nggak perlu lagi nih karena udah ada di situ. Kalau dijalankan ya hasilnya mestinya sama. Nah, ini sekali lagi contoh metode yang memiliki masukan dan keluaran. Tipe keluarannya kita taruh di sini menggantikan void. Inputnya di sini seperti contoh sebelumnya. Mungkin saya berikan satu contoh lagi. Kali ini misalkan kita punya array berisi beberapa lingkaran sekaligus, nilai jari-jari sekaligus 3, 5, 7, misalkan 8. Kemudian kita akan menghitung seluruh, tambah satu lagi biar agak banyak. Kita akan menghitung luas seluruh lingkaran dengan nilai jari-jari di atas. Kita akan lakukan looping dalam array. Ingat, pada array kita bisa akses jumlah elemennya dengan property length ya. Jadi radius length ini akan terisi dengan jumlah elemen pada array. Kalau elemen pada arraynya 5 ya tentunya 5 juga. Kemudian kita tulis luas lingkaran dengan radius, misalkan radius kita akses indeksnya i. Oke, biar kalian lebih jelas saya tulis saja double r sama dengan radius i. Jadi setiap perulangan nanti r ini akan terisi dengan nilai radius ke i, radius pada indeks ke i. Sehingga di sini bisa tinggal pakai r sama dengan luas lingkaran kemudian r. Oke. Cek kalau ini kita jalankan apa yang terjadi. Nah, luas lingkaran dengan radius 3 adalah sekian, dengan radius 5 adalah sekian, 5 itu yang ini, 7 sekian, 8 sekian, 9 sekian. Jadi kita bisa gunakan berkali-kali. Contoh cara mengakses array, kemudian manggil fungsi, manggil method. Dan tentunya kita bisa membuat hal yang sama untuk berbagai macam. Untuk kali ini cukup saja dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan berikutnya, mungkin lebih banyak contoh-contoh kasus. Ada 2 atau 3 contoh kasus nanti, fungsi yang lebih kompleks.